Alhamdulillah hadirin yang bersyukur yang Allah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga tubuh ini Allah berikan langkah dan nanti kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Selawat berikan salam sama-sama kita sanjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tubuh yang mulia, kita mendengar fadilah daripada iktikaf. Sekarang sudah masuk 10 hari terakhir yang dianjurkan, disarankan agar kita beriktikaf. Maka kita akan mendengar fadilah atau apa itu yang namanya iktikaf. Iktikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat iktikaf. Menurut sahabat Nabi, hukum iktikaf adalah 3 macam. Yang pertama, iktikaf wajib. Iktikaf ini menjadi wajib pada dasar. Misalnya, karena mengucapkan jika saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini, saya akan beriktikaf sekian hari. Atau mungkin tanpa harus ada pekerjaan, misalnya karena mengucapkan saya wajibkan kepada diri saya untuk beriktikaf selama sekian hari, maka iktikafnya menjadi wajib dan sekian hari yang dia niatkan wajib ditunaikan. Ini yang pertama menurut mazhab Hanafi. Yang kedua, iktikaf sunnah. Tadi iktikaf wajib, ini iktikaf sunnah, yaitu iktikaf sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni beriktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf yang ketiga adalah iktikaf nafil, yaitu iktikaf tanpa batasan waktu dan hari. Kapan saja seseorang berniat iktikaf, ia dapat melakukannya. Bahkan ketika berniat iktikaf seumur hidupnya pun dibolehkan. Selanjutnya ada perbedaan pendapat tentang waktu iktikaf yang paling sedikit. Imam Abu Hanifah rahimahullah menyatakan bahwa iktikaf hendaknya tidak kurang dari 1 hari. Sedangkan Imam Muhammad rahimahullah berpendapat bahwa boleh iktikaf dalam waktu yang singkat. Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, sangat penting bagi setiap orang berniat iktikaf sangat memasuki masjid, sehingga ketika ia melaksanakan sholat atau beribadah selama berada di masjid, ia akan memperoleh pahala iktikaf. Saya melihat ayah saya, semoga Allah menyedari yang selalu memperhatikan masalah ini. Setiap memasuki masjid, sambil melangkahkan kaki kanannya, ia membaca niat iktikaf. Kadang-kala untuk mendidik para pelayannya, ia mengucapkan niat iktikaf tersebut dengan suara nyaring. Pahala iktikaf itu sangat banyak, demikian pula keutamaannya, sehingga Rasulullah SAW senantiasa memperhatikannya. Perumpamaan orang yang beriktikaf adalah seperti orang yang pergi ke orang lain untuk meminta hajatnya, seraya berkata, selama hajatku belum terpenuhi, aku akan tetap tinggal di sini. Jiwaku keluar bersimpuh di bawah kakimu. Inilah hati yang mengharap padamu. Seandainya hal itu dilakukan, bahkan hati tuan rumah yang sekeras batu niscaya akan melunak. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pemurah, yang kerahimannya sangat luas tak terbatas? Dan Kaulah yang Maha Pemberi, rahmatmu senantiasa terbuka bagi setiap hati. Bertanyalah tentang keadaan Musa dengan Tuhannya. Dia pergi untuk mengambil api, tetapi dia malah menjumpai kenabiannya. Oleh sebab itu, orang yang memutuskan hubungannya dengan dunia lalu pergi berdiam di rumah Allah, apakah ada keraguan bahwa ia
dia tidak akan memperoleh paham. Apakah ada keraguan bahwa dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan? Dan jika Allah telah memberinya, siapakah yang mampu menghitung simpanannya? Untuk menjelaskannya lebih jauh, jelas saya tidak memiliki kemampuan bagaimana mesti menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas. Walaupun demikian, inilah yang sangat diinginkan kepada diri yang jiwa diberikan, kepada bunga yang jatuh terlena kepadanya. Apakah yang datang itu sama ataukah jiwa lebih kecil daripada tubuhnya? Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa tujuan iktikaf adalah menghubungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengalihkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Mengubah sesuatu dan mengubah segala kesibukan kita dengan menyibukkan diri dengannya serta mengalihkan segala sesuatu dari selain Dia dan hanya tertuju kepadanya. Segala angan-angan dan pikiran semata-mata untuk mengingatnya dan menumbuhkan kecintaan kepadanya sehingga tumbuh kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seperti inilah yang akan membahagiakan kita di tengah siksa kubur, yang pada saat itu tak seorang pun dari kita tidak ada seorang pun dari yang kita cintai dapat membahagiakan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika hati ini telah mencintainya, maka betapa indah dan nikmat waktu yang akan berlalu bersamanya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari pada awal bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan 10 hari pertengahan dalam sebuah kemah di Turki. Kemudian beliau mengulurkan kepalanya seraya menyeru manusia. Maka orang-orang pun mendatanginya, lalu beliau bersabda, "Aku telah beriktikaf sejak 10 hari awal bulan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar." Kemudian 10 hari pertengahan, lalu dikatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Maka barang siapa ingin beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Lalu orang-orang pun beriktikaf bersama beliau. Beliau bersabda, "Aku bermimpi melihat Lailatul Qadar pada malam ini, tetapi dibuat lupa di mana pagi-pagi aku sujud di tanah basah. Maka carilah pada 10 malam terakhir dan carilah pada malam-malam ganjil." Memang malam itu hujan sehingga masjid tergenang air. Setelah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW keluar, sedangkan kening beliau menempel tanah basah. Malam itu adalah malam ke-21 dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf pada bulan Ramadan adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Pada bulan ini beliau beriktikaf selama sebulan penuh, dan pada tahun terakhir pada akhir hayatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Karena kebiasaan beliau yang mulia tersebut, iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, para ulama berpendapat bahwa iktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama iktikaf adalah mencari malam Lailatul Qadar. Pada hakikatnya Lailatul Qadar hanya dapat dicari melalui iktikaf. Inilah cara yang lebih tepat. Sebab ketika seorang beriktikaf, walaupun ia tertidur, ia tetap dianggap beribadah. Selain itu, ketika beriktikaf, seseorang tidak pulang pergi ke sana kemari,
maka tidak ada lagi kesibukan bagi orang yang beriktikaf kecuali beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tidak ada sesuatu yang paling baik bagi orang yang menghargai Lailatul Qadar dan mencarinya selain dengan cara beriktikaf. Alhamdulillah, penjelasan tentang makna iktikaf dan satu hadis dari baginda Rasulullah tentang fadilah atau keuntungan daripada beriktikaf itu sendiri telah kita dengar. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan. Yakni sekarang sudah memasuki 10 akhir, maka kita berniat untuk sama-sama bisa beriktikaf semampu kita. Semoga Allah menerima puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.